Boleh saya masuk? Waalaikumsalam Mbak, monggo silahkan masuk, duduk. Makasih Bu. Iya, sama-sama Mbak. Gimana duduknya, sudah nyaman? Ya sudah Bu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau baik. Sebelumnya ini kita boleh perkenalan terlebih dahulu ya. Bisa sebutkan nama, kelas, asal dari mana, sama sekarang di asrama mana ya? Oh iya Bu, perkenalkan nama saya Cika. Saya dari kelas 10A, asal saya dari Jakarta Timur, menetap di asrama Bapak. Jadi apakah Ibu ada waktu? Oke, baiklah, perkenalkan juga ya Mbak Cika, nama Ibu Evita, selaku guru BK di SMA sini ya. Nah, terus ya Ibu selalu ada waktu untuk anak-anak atau klien yang mau berkonsultasi sama Ibu. Jadi, apa yang ingin kamu konsultasikan kepada Ibu? Ini Bu, soalnya saya sudah bingung mau berkonsultasi ke siapa. Oke, tepat sekali kamu datang kemari ingin menyelesaikan permasalahan kamu ya. Jadi sebelumnya kamu sudah pernah melakukan sesi konseling atau belum? Ini pertama kalinya bagi saya untuk sesi konseling. Oh, jadi ini pertama kalinya ya. Baik, jadi sebelumnya Ibu jelasin terlebih dahulu ya mengenai apa itu sesi konseling. Jadi sesi konseling itu suatu bantuan yang diberikan oleh seorang ahli atau konselor atau bisa guru BK kepada klien atau anak didiknya yang sedang mengalami permasalahan. Nah, di mana dalam sesi konseling itu memiliki ada asas-asas. Nah, salah satunya itu ada asas kerahasiaan, yang mana data terkait informasi tentang klien atau mbaknya nanti itu pasti akan terjaga seperti itu. Jadi cukup aman kalau Mbak mau berkonsultasi kepada Ibu. Jadi gimana? Sudah paham mengenai sesi konseling? Bu, saya sudah paham dan mengerti mengenai sesi konseling ini. Oke, jadi dalam sesi konseling itu dibatasi oleh waktu ya. Ada batasan waktunya. Jadi kalau sesi konseling itu biasanya tiap satu kali sesi itu sekitar 30 sampai 40 menit. Nah, nanti kalau dalam satu sesi tersebut kok masih belum terselesaikan masalahnya, nanti mbaknya itu bisa berkonsultasi lagi kepada Ibu. Jadi gimana? Apakah setuju mengenai kontrak waktu ini? Bu, saya mengerti dan setuju. Oke, baiklah. Jadi bagaimana perasaan Mbak Cika saat ini? Apa yang perlu dikonsultasikan kepada Ibu? Jadi begini Bu, sebenarnya saya merasa sangat sedih, sangat cemas akhir-akhir ini, sehingga membuat saya stres. Apakah mental saya kena Bu? Oke, merasa sedih, cemas, terusan stres, dan merasa terkena penyakit mental atau kesehatan mentalnya terganggu ya, gitu ya Dek. Bisa diteruskan lagi? Sebenarnya saya merasa sulit beradaptasi dengan budaya baru di lingkungan pondok ini Bu. Apalagi saya santri baru di pondok dan SMA ini. Jadi merasa kesepian karena jauh dari orang tua dan tidak punya teman. Oke, merasa kesepian karena sulit beradaptasi dan budaya yang begitu berbeda karena sembari mondok juga ya. Terus kalau boleh Ibu tahu nih ya, apa budaya yang begitu sulit kamu adaptasikan di pondok ini? Budaya di pondok ini sangat berbeda ketika saya di rumah, seperti wajib bangun jam 3 pagi, hafalan kitab-kitab, antri kamar mandi, belum lagi anak-anak lain dari berbagai daerah. Juga saya jadi bingung menyesuaikan dirinya. Oke, baik ya. Ibu tahu kok perasaan kamu seperti apa, membayangkan bagaimana rasanya menjadi santri baru dari sebuah di pondok gitu ya, apalagi siswa baru juga. Terus di tempat ini kan tempat yang sangat berbeda dari tempat kamu sebelumnya, terus teman-temannya juga pasti berbeda dari asalmu ya. Ya Bu, saya jadi stres karena sedih, merasa kesepian dan cemas berlebihan. Oke, baik. Ibu mengerti sekarang ya. Jadi bisa diceritakan sejak kapan tuh kamu merasa begitu terganggu dan kesepian seperti ini, Mbak? Sebenarnya sejak awal masuk sini Bu,
sampai saat ini saya masih sulit beradaptasi. Sekarang ini berarti kamu ingin menyelesaikan, menghilangkan masalahmu ini. Baguslah, ada kemajuan, kamu ingin menyelesaikannya. Ya Bu, seperti itu. Rasanya sangat menyedihkan jika cemas terus-menerus. Oke, bagus jika sudah memberanikan diri dan mengungkapkan perasaannya ya. Terus berarti Mbak Cika ini merasa cemas dan begitu kesepian, bahkan ini tuh sulit beradaptasi dengan budaya di pondok ya, karena masih awal-awal baru di sini kan. Ya Bu, seperti itu, betul. Lalu menurut Mbak Cika apa yang seharusnya Mbak lakukan saat ini? Saya masih bingung Bu, dan masih takut. Oh, masih bingung dan takut ya. Bagaimana jika kamu menetapkan niatmu dulu, tentukan tujuan yang jelas, mengapa kamu itu ingin belajar di pesantren ini. Terus anjuran ulama yaitu mencari ridho Allah, meningkatkan pengetahuan agama, mengembangkan karakter, kemudian mencari kedekatan dengan Allah. Maka niat yang kuat itu akan membantu bertahan dan tetap bersemangat dalam menghadapi tantangan yang sedang dihadapi gitu. Pantas ya Bu, saya susah beradaptasi dan merasa kena penyakit mental melulu karena saya nggak pernah niatan begitu. Nah iya Mbak Cika, terus ya budaya pondok yang terus kamu tadi sebutkan yang kayak mandinya antri, terus harus bangun jam 3 seperti itu tuh kamu tuh harus menjalani itu sebagai bentuk menghormati, karena itu aturan dari pondok pesantren di sini, karena mematuhi ini tuh sebagai bentuk menciptakan lingkungan dan suasana yang harmonis dan rukun gitu loh Mbak. Ya sih Bu, tapi kayak kaget aja sama budaya yang begitu Bu. Oh alah, berarti perlahan aja Mbak, perlahan saja, nggak apa-apa. Tidak perlu terburu-buru sambil melakukan pengamatan atau observasi dan belajar bersama mengenai budaya dan norma yang ada di pondok pesantren ini. Terus setelah itu Mbak kan ini dari Jakarta kan ya. Nah kan biasa nih kalau anak-anak kota pulangnya malam sering begadang. Nah itu tuh dikolaborasikan nih sama budaya yang ada di pondok ini. Jadi di sini tuh tetap begadang kan malam. Nah itu tuh untuk kayak hafalan tuh, tadarus, terusan bisa digunakan untuk hal-hal yang positif kayak kitab-kitab itu dihafalkan malam-malam. Jadi kamu budaya gadang kamu yang di Jakarta itu digunakan di sini untuk belajar gitu Mbak. Bagaimana? Seperti kayak sambung ayat nih sama teman-teman. Siap Bu, kalau di Jakarta mah kita biasa ramai, soalnya jadi sering nongki malam. Baik Bu, saya paham. Jadi saya tidak perlu kaget lagi dengan budaya di sini ya Bu. Ya benar sekali Mbak Cika, kamu nggak perlu yang kayak kaget-kaget dengan budaya pondok pesantren di sini. Terus kamu juga harus dekat nih sama kayak pengasuh kamu, tasuh, guru yang ngajar kamu juga, karena berteman baik dengan pengasuh dan guru itu di pesantren bisa memberikan manfaat yang sangat besar loh buat Mbak Cika ini. Mereka akan membantu santri-santrinya dalam hal akademik dan spiritual, serta memberikan dukungan ketika menghadapi kesulitan tadi, seperti kayak susah berteman kayak gitu loh. Baik Bu, tidak sia-sia saya datang kemari. Sekarang saya jadi paham dan tidak suka mengadopsi diri saya sendiri. Baguslah kalau begitu Mbak. Lantas jika sudah memahami kultur budaya yang ada di pondok ini tuh dan kolaborasikannya nih dengan caramu yang ada di kota tadi, terus apa yang harus dilakukan lagi Mbak? Mungkin coba mencari teman baru Bu. Benar sekali Mbak, dengan kamu menjalin hubungan yang baik dengan sesama santri, kamu mencoba bergaul dengan mereka, mencoba kamu yang berkenalan terlebih dahulu, itu lebih baik. Jadi kamu tidak perlu untuk takut berkenalan. Kenali teman-teman baru dan jalin hubungan yang positif dengan mereka. Terus bekerja sama agar kamu tidak merasa kesepian, karena mereka itu saling mendukung dan menguatkan gitu loh Mbak. Jadi membuat suasana kamu di pondok pesantren ini itu
jadi lebih menyenangkan dan memperluas jaringan sosial sehingga kamu tidak merasa kesepian lagi. Berarti saya yang mulai saja dulu, Bu. Iya, benar sekali. Mengawali sesuatu itu bukanlah hal yang buruk, justru kamu jadi tahu mana yang terbaik dan yang terburuk untuk kamu, seperti itu. Oh iya Bu, ternyata hanya seperti itu saja. Ternyata pikiran saya saja yang ruwet sampai cemas berlebihan. Self-diagnosis, padahal saya tinggal mencoba berbaur dulu dan mencoba berpopulasi budaya di sini dengan hal-hal yang di kota. Terus kemudian aturan di sini sebagai salah satu bentuk takdim saya kepada Kiai ya Bu. Maklum anak Gen Z. Iya, Mbak Cika, bagus sekali kamu sudah mulai memahaminya. Bagus sekali sudah bisa mengambil keputusan yang sangat bagus dan memecahkan masalah. Tinggal dipraktekkan saja ya Mbak. Ya Bu, baik, saya akan praktekkan dan terapkan. Terus bagaimana perasaan Mbak Cika saat ini? Apakah ada yang mau disampaikan lagi? Sudah tenang, tidak merasa begitu cemas. Sepertinya tidak ada lagi yang saya sampaikan. Baik Mbak Cika, semoga apa yang Mbak cemaskan itu bisa tidak sembuh dan tidak datang kembali ya Mbak. Amin Bu, terima kasih sudah membantu saya. Baiklah kalau begitu Mbak. Ternyata sekarang waktunya sudah habis dan untuk segala informasi tentang Mbak Cika aman sesuai kesepakatan kita tadi, dan semoga kedepannya bisa terus jauh lebih baik lagi ya Mbak. Jika belum merasa terselesaikan, nanti bisa datang ke sini lagi untuk sesi berikutnya ya Mbak. Iya Bu, terima kasih banyak atas waktunya sudah mau mendengarkan, serta maaf mengganggu waktunya ya Bu. Karena sudah selesai, saya pamit dulu ya Bu. Oke, sama-sama ya Mbak. Semoga kedepannya jadi lebih baik lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.